kasus Rohingya lagi ya. Capres nomor urut 1 ya mengizinkan pendatang Rohingya dari Myanmar ini katanya mau ditampung di JIS di beberapa daerah-daerah ya. Kalau saya melihat berita-berita tentang Rohingya ya, di negaranya pun sudah disediakan tempat yang lumayan mewah ya. Kenapa mereka lari ke beberapa negara ya? Satu, itu pertanyaan saya. Kedua, kenapa datang ke Aceh berkali-kali, hampir ya mungkin 3 kali gelombang atau 4 kali ya. Mungkin kalau sekali ya memang tidak ada unsur kesengajaan ya. Kalau 1 kali memang mungkin tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau sampai kedua, 3, 4, apa motifnya? Ya, dari kalau nggak salah 2014 atau 15 itu sudah ada pengungsi Rohingya masuk ke daerah Aceh. Ya, ya kabarnya sih dulu sudah pernah ditampung, ada masyarakat setempat tuh yang mengajari anak-anak Rohingya dengan bahasa Indonesia supaya apa ya bisa mengerti apa yang kita sampaikan ke Rohingya ini. Ternyata di situ orang-orang Rohingya malah membuat fitnah dengan tujuan si perempuan ini tuh katanya menarik daya seks Rohingya ya, ada berita seperti itu. Terus pasangan Rohingya ada yang di camp pengungsian ya. Kalau saya sih itu masih memaklumi ya, karena syahwat itu susah untuk direm atau dikendalikan ya. Kalau sudah di ubun-ubun ya mau di tempat manapun ya bisa jadi. Ingat masa lalu saya dulu masih pelolor. Astaga. Udah. Nah, terus ada cerita ya, katanya mau kabur dari pengungsian. Ada beberapa wanita dan laki-laki. Terus ditemui sama warga setempat Aceh. Malah memutarbalikkan fakta karena sang perempuan ini katanya mau dilecehkan sama warga setempat ya. Nah, setelah diusut untuk dicek visum, ternyata tidak ya, terbukti kalau 3 wanita Rohingya ini berbohong ya. Lagi viral ada yang masuk ya, katanya bukan dari Myanmar tapi dari Bangladesh dengan tarif 20 juta kurang lebih ya, untuk bisa masuk ke Indonesia ya. Terus kemarin lagi ada kasih makan porsi sedikit tapi katanya kurang banyak, cuman pakai ekspresi gerak tubuh ya. Terus ada yang sudah bisa fasih berbahasa Indonesia dikasih Yongkit itu, yayasan Yongkit itu sebesar 1.250.000 dan katanya kurang ya. Nah, dari problema Rohingya ini ya, pemerintah harusnya lebih waspada lah ya. Ya tahu untuk sisi kemanusiaan bolehlah untuk menampung ya. Kapasitasnya kalau nggak salah sudah 7.500 atau 1.500 orang itu ya. Nah, kalau makan 1 hari 3 kali ya. Bayangkan ya. Ya setidaknya pemerintah lebih bijak ya, jangan asal tampung. Kalau bisa tuh ada ya mungkin ginilah menurut saya. Ya lu saya kasih makan tapi lu ya juga harus kerja dikit lah di sini ya, contoh mungkin bersih ladang-ladang orang ya, nanti bisa kembali ke pengungsian. Ini menurut saya.
Dan kabarnya lagi Rohingya yang ada di Malaysia itu ya menuntut untuk meminta tanah. Karena sudah berpuluh-puluh tahun di Malaysia. Nah, si warga Rohingya ini menuntut untuk diberi tanah ya. Sedangkan orang asli seperti kita ini ya untuk tanah kan begitu mahal ya. Kalau sudah tempat saya itu per meter bisa 1 juta, 1,5 juta, itu mau beli susahnya ya minta ampun ya. Apalagi untuk mendirikan rumah. Lah ini bagi para pengungsi Rohingya ya mau dikasih tanah cuma-cuma itu. Statement kabarnya statement wakil presiden sih ya. Itu. Ya setidaknya mungkin pemerintah bisa lebih berhati-hati ya karena negara kita ini kan negara lagi yang mau berkembang, belum negara makmur ya. Untuk sisi kemanusiaan ya boleh juga, tapi juga harus melihat sisi-sisi yang lain lah. Oke. Mungkin kalau mungkin 10 atau 20 orang masih oke lah kita tampung, kita karyakan orang-orang ini ya untuk jadi kuli bangunan atau kuli panggul ya. Kalau 7.500 atau 1.500 orang ya wis minta ampun ya.